Selamat pagi anak kami semua kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik, syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 1. Dan kali ini kita akan merangkum semua pembelajaran kita dari 2 pertemuan sebelumnya. Nah, sudah siap tentunya anak kami semuanya? Nah, sekarang mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Ya, oke, semua diikuti dengan baik nanti. Oke? Ya, ini dia lagunya. Oke, terima kasih telah bernyanyi dengan baik. Tentunya semakin semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang mari kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau telah menciptakan dan menghimpun kami sebagai warga negara Indonesia. Engkau juga telah menciptakan keindahan alam yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam, suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Bantulah kami, ya Bapa, agar memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini, dengan memelihara dan merawat alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Baik anak-anak Pak Guru, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kitab suci dari Perjanjian Lama dan kita juga telah membahas sedikit mengenai keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa kira-kira hubungannya antara kisah yang kita baca di Perjanjian Lama dengan judul kita keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, kali ini Bapak akan mencoba memberikan penjelasannya kepada anak-anak kami tentang hubungan dari kedua perikop ini. Ya, baik. Sebelumnya, Bapak akan merefresh kembali tentang bacaan kitab suci yang kita baca. Dalam Perjanjian Lama, terutama di Yosua, diceritakan bagaimana bangsa Israel melewati rintangan-rintangan untuk menuju tanah Kanaan. Yosua mengambil pemeran sebagai pemimpin bangsa Israel mewakili Tuhan. Nah, dengan persatuan yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka berhasil menuju tanah Kanaan. Siapa sebenarnya yang memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan? Ya, betul, yaitu Tuhan, bukan Yosua. Yosua hanya perpanjangan tangan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, dari bacaan ini, hubungannya, kaitannya dengan bangsa kita agak-agak mirip. Di mana bangsa kita juga pernah mengalami di mananya penindasan, penjajahan. Dan bagaimana kita mendapatkan yang sekarang ini, kita mendapatkan kemerdekaan itu, yaitu dengan persatuan. Dengan persatuan bangsa kita. Yang kita tahu pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan, bangsa kita terdiri dari kerajaan-kerajaan. Di mana bagaimana kerajaan itu melawan penjajahan sendiri, atau bagaimana sekelompok orang melawan penjajah itu sendiri yang begitu besar, yaitu dengan cara bersatu dari suku Karo, Toba sampai ke Jawa sana, dari Sabang sampai Merauke. Yang lagu yang kita nyanyikan itu lagu pemersatu bangsa. Semua bangsa Indonesia bersatu. Nah, siapa yang memberikan kemerdekaan ini? Ya, betul sekali, yaitu Tuhan sendiri memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Lewat siapa? Lewat para pejuang kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Perasaan senasib yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam menjalani penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain kepada bangsa Indonesia. Tetapi dengan semangat persatuan, bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hal yang sama, bangsa Israel juga mengalami penindasan. Dan bangsa Israel berusaha dengan keras merebut kembali tanah terjanji yang telah mereka tinggalkan. Bangsa kita sekarang ini juga tidak boleh menutup diri terhadap bangsa yang lain, supaya bangsa kita kuat. Itu tujuannya. Hal yang sama juga dalam dirimu sendiri. Kamu juga tidak boleh menutup dirimu terhadap orang lain. Kita tahu sendiri bahwa perbedaan itu ada di sekeliling kita. Tidak semua sama dengan diri kita. Tapi bagaimana caranya perbedaan itu menjadi persatuan? Yaitu dengan cara menerima perbedaan yang ada. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini kita dapat menjadi anak yang menghargai perbedaan dan anak-anak yang berusaha menjaga persatuan.
Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.